Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nila Puspitasari di channel ASN Terkini. Udah lama ya kita tidak bertemu karena saya ada kegiatan lain. Nah, di sini langsung saja ya, kita akan membahas tentang FRFR TBK yang telah beredar di SKD CPNS 2021. Sebelumnya, untuk yang belum komen, like, subscribe, share video dulu ya, agar selalu ada notifikasi tentang pemberitahuan latihan-latihan soal dari saya. Kita langsung ke soal yang pertama. Pancasila berperan sebagai pedoman atau pegangan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pernyataan tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan nilai tenggang rasa adalah A. Sebuah ikatan kebersamaan dalam satu keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak yang menjadi dasar terbentuknya suatu negara. B. Pengembalian keputusan bersama dengan upaya mufakat agar tercipta kerukunan dan kehidupan masyarakat. C. Saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, dan saling menghargai demi terpeliharanya keharmonisan hidup bersama. D. Kebersamaan memikul beban tanggung jawab demi kepentingan bersama melalui pelaksanaan agenda yang disepakati. E. Pedoman dalam pembuatan kebijakan aturan untuk warga negara. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life itu merupakan petunjuk arah bagi seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu atau way of life itu petunjuk arah ya. Nah, dia itu berfungsi sebagai norma, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian berarti bahwa semua sikap dan perilaku setiap manusia itu harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila. Nah, ini ya, pandangan hidup itu pedoman atau petunjuk hidup bagi bangsa Indonesia dan berbangsa dan bernegara. Sekarang arti tenggang rasa. Nah, kalau toleransi itu kita cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Kalau tenggang rasa itu menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita. Nah, kalau tepas lirah adalah toleransi dan tenggang rasa. Jadi, untuk jawaban yang nomor 1 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pak RW di Kecamatan Y menyelenggarakan rapat penyusunan tata tertib protokol kesehatan bersama warga, termasuk pengurus Karang Taruna. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa tata tertib yang disusun tidak boleh bertentangan dengan aturan atau peraturan yang ada di atasnya. Akhirnya, rapat berhasil menyusun tata tertib yang akan dilaksanakan oleh semua warga di kampung dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan ilustrasi di kampung Y telah melaksanakan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, B. Perjanjian luhur, C. Ideologi negara, D. Dasar negara, E. Sumber nilai. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur atau jati diri bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalau sumber hukum, dia itu merupakan peraturan tertinggi. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia yang diwujudkan dalam tertib hukum sebagai sumber hukum di sini ialah Pancasila sebagai asal tempat setiap pembentukan hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya itu, dan merupakan tempat untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari
peraturan hukum yang akan dibuat serta sebagai dasar hukum atau dasar ukuran untuk menguji apakah isi peraturan hukum yang berlaku sungguh-sungguh merupakan suatu hukum yang mengarah pada tujuan hukum negara Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau disebut falsafah negara. Itu merupakan Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, penyelenggaraan negara gitu ya. Nah, yang perjanjian luhur itu Pancasila sebagai kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bagi bangsa Indonesia sebagai dasar yang ditetapkan dalam waktu proklamasi ya, setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan ideologi negara itu sebagai gagasan fundamental. Ada lagi Pancasila sebagai kepribadian bangsa gitu ya. Untuk di next video saya akan menjelaskan. Nah, dari soal ini kan kata kuncinya bertentangan dengan, dia ini akan membuat kesepakatan, yaitu membuat tata tertib, tapi tata tertib tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi ini itu adalah jawabannya yang D, dasar negara. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Dalam nilai dasar yang termasuk pengamalan nilai kerakyatan adalah, kemarin di video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa nilai Pancasila ada 3, yaitu nilai dasar. Nilai dasar merupakan sila Pancasila itu sendiri, ada 5 ya. Kalau nilai instrumental itu merupakan undang-undang, terus UUD 1945, GBHN, kayak kebijakan-kebijakan kayak gitu. Kalau nilai praktis itu pengamalan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan yang ditanyakan nilai dasar. Nilai dasar pada pengamalan nilai kerakyatan. Kerakyatan kan sila keempat. Nah, kita cari A. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan tanah air. Ini salah ya, ini sila ketiga. B. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ini juga salah, ini merupakan sila kelima. Yang C. Mengakui persamaan derajat antara membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini juga salah, ini sila kedua. Yang D. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga salah, ini sila ke-1. Nah, kita yang E ya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, ini benar, ini jawabannya yaitu yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Masyarakat Kelurahan Tambak Boyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang selalu tenggang rasa, saling mencintai sama manusia, hormat menghormati dan bekerja sama dengan kelurahan lain. Berdasarkan hal tersebut, warga kelurahan tersebut telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai dasar: A. Gotong royong, B. Persatuan, C. Kerakyatan, D. Keadilan, E. Kemanusiaan. Nah, ini ya, ini ada selalu tenggang rasa, saling mencintai sama manusia, hormat menghormati, bekerja sama dengan kelurahan lain. Nah, ini merupakan nilai dasar yang kemanusiaan atau sila kedua. Oke, kita next. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai budaya sendiri. Hal ini telah dipraktekkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat dilihat pada kehidupan sebagian masyarakat Indonesia yang menerapkan A. Musyawarah, mufakat, dan tolong-menolong, B. Kekeluargaan dan tolong-menolong, C. Kekeluargaan dan gotong royong, D. Musyawarah dan mufakat, E. Musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Jelas ya jawabannya yang E, yaitu musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Pada saat menerapkan paham demokrasi, pengambilan keputusan kayak gitu ya. Next. Perhatikan petikan pidato Supomo berikut. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh, maksudnya
undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Berdasarkan pidato tersebut, pemahaman suatu undang-undang yang dapat dilakukan dengan cara A. Meneliti sejak kapan undang-undang dibuat, B. Menelaah setiap pasal dalam undang-undang, C. Mempelajari situasi pada saat undang-undang dibuat, D. Mempelajari tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan, E. Mengatur tugas pokok badan-badan pemerintahan. Nah, ini ya, undang-undang tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Terus kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Nah, berarti ini itu pidato tersebut, pemahaman suatu undang-undang dapat dilakukan dengan cara yang C, yaitu mempelajari situasi pada saat undang-undang dibuat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil melangsungkan sidang pertamanya. Sidang tersebut menghasilkan keputusan A. Pembentukan Kabinet dan Perumusan Undang-Undang Dasar, B. Pengesahan Undang-Undang Dasar dan pembentukan KNIP, C. Pengesahan Hukum Dasar serta pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, D. Pembentukan Kabinet dan pembentukan Parlemen, E. Menjatuhi sanksi bagi para pelanggar norma. Nah, kita ketahui bahwa PPKI itu melaksanakan sidang 3 kali ya, 18, 19, dan 22. Nah, ini yang pada tanggal 18 itu dia ada 3 hasilnya. Yang pertama yaitu pengesahan undang-undang dasar ya, pengesahan undang-undang disahkan. Yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden. Nah, yang ketiga itu pembentukan KNIP. Jadi kita tahu ya, jawabannya yaitu yang B, pengesahan undang-undang dasar dan pembentukan KNIP. Nah, udah selesai. Sekian dulu pembahasan latihan soal TWK dari saya, semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa melaksanakan serta mengerjakan soal SKD dengan baik dan benar sehingga lolos dengan nilai yang memuaskan sampai tahap penerimaan NIP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.